Di dalam pelukannya malam itu, statusku bukan lagi pembantu. Aku adalah alat untuk membuktikan takdir. Dia majikanku, seorang janda kaya yang putus asa karena divonis mandul. Dia tidak menawarkan cinta, hanya sebuah kesepakatan kotor. Tubuhku untuk masa depan keluargaku. Aku Sujiwo, seorang TKI biasa, dan inilah kisahku tentang bagaimana sentuhan terlarang itu menjadi awal dari keajaiban sekaligus dosa yang akan kubawa selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Bagi Anda yang sudah subscribe channel ini, kami doakan semoga pintu rezeki Anda terbuka lebar, hutang piutang segera lunas, dan segala urusan dipermudah oleh Allah. Silakan tulis, amin ya robbal alamin, di kolom komentar sebagai doa kita bersama. Terima kasih atas doa dan dukungan Anda semua. Sekarang, mari kita selami lebih dalam bagaimana satu malam penuh dosa itu justru menjadi awal dari takdir yang tidak pernah bisa kubayangkan. Aku, Sujiwo, berusia 25 tahun, tiba di Tokyo dengan impian besar untuk keluargaku di Jawa Timur. Ayahku petani, ibuku penjual sayur, adik-adikku butuh sekolah. Aku adalah harapan tunggal mereka. Aku bekerja di rumah Mikami, seorang janda kaya pemilik perusahaan. Rumahnya luas, indah, tapi terasa dingin dan sepi. Mikami, di usianya yang menginjak 30 tahun, tampak kuat di luar, namun matanya menyimpan duka yang dalam. Setiap hari aku bangun lebih awal, membersihkan taman koi, menyiram bunga, menyiapkan sarapan. Gajiku di sini berlipat ganda dari yang bisa kudapat di Indonesia, dan itu memberiku sedikit ketenangan. Aku mulai memperhatikan Mikami. Ia sering termenung di ruang tamu, menatap foto-foto lama. Kadang, di malam hari, aku mendengar isakan pelan dari kamarnya. Wanita secantik dan sekaya dia, kenapa begitu rapuh? Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apa yang sebenarnya ia sembunyikan? Suatu sore, Mikami pulang kerja dengan wajah muram. Aku, Sujiwo yang polos, memberanikan diri bertanya, apakah Anda baik-baik saja, Nyonya Mikami? Ia menatapku dengan mata sayu, dan kata-katanya mengoyak duniaku. Aku divonis mandul, Sujiwo, dan suamiku pergi karena itu. Aku terdiam. Hati kecilku merasakan kepedihan yang sangat dalam. Sejak hari itu, ada sesuatu yang berubah di antara kami. Kata-kata Mikami tentang kemandulan itu terus terngiang di telingaku. Aku, seorang pembantu, baru saja mendengar rahasia paling pahit dari majikanku. Tapi yang tidak kutahu, pengakuan itu hanyalah awal dari terbukanya sebuah jalan yang belum pernah kubayangkan. Jalan yang akan membawaku pada sebuah pilihan moral paling berat dalam hidupku. Setelah pengakuan Mikami, ia tidak lagi memperlakukanku seperti pembantu biasa. Ia mulai bercerita banyak hal, tentang pekerjaannya, tentang kekosongan hidupnya, tentang mimpi yang hancur. Aku menjadi teman bicaranya, pendengar setia di rumah yang dulunya hening. Aku sering melihatnya duduk di balkon sampai larut malam, menatap langit Tokyo yang penuh bintang, kadang menangis tanpa suara. Aku hanya bisa mendengarnya dari kamarku di bawah, merasa iba. Waktu terus berjalan, kedekatan kami semakin tak terbantahkan. Mikami mulai mempertanyakan vonis dokter bertahun-tahun lalu. Apakah benar aku mandul? Pertanyaan itu terus menghantuinya. Bayangan menjadi seorang ibu tak pernah lepas dari pikirannya. Kemudian, di suatu pagi yang cerah, saat aku sedang menyapu halaman, Mikami menatapku. Tatapan itu berbeda. Ada sesuatu yang berkelebat di matanya. Aku kuat, sehat, sederhana. Dan tiba-tiba, sebuah ide gila itu muncul di kepalanya. Bagaimana kalau aku mencoba dengan Sujiwo? Sejak itu, tingkah laku Mikami menjadi aneh. Ia sering memanggilku untuk hal-hal sepele, mencari alasan agar kami bisa berdekatan. Suatu malam, ia duduk di sofa dengan gaun tidur yang sedikit terbuka saat aku mengepel lantai. Aku merasa canggung, tapi tak pernah menaruh curiga. Aku terlalu polos untuk memahami sinyal-sinyal itu. Pertanyaan-pertanyaan Mikami semakin dalam. Sujiwo,
kalau suatu hari aku meminta sesuatu darimu, apakah kamu mau?" Jantungku berdebar kencang. Aku tidak tahu maksudnya, tapi rasanya ada batas yang akan segera terlampaui. Malam itu, Mikami duduk begitu dekat denganku, aroma parfumnya menguasaiku. "Aku ingin membuktikannya," katanya, matanya berkilat. "Aku ingin tahu apakah aku benar-benar mandul atau tidak. Dan aku ingin mencoba denganmu." Permintaan itu menghantamku seperti sambaran petir. Aku hanya seorang TKI. Aku tidak bisa melakukan ini. Tapi, bagaimana mungkin aku bisa menolak keinginan seorang wanita yang begitu putus asa? Aku langsung menolak. "Tidak, Nyonya. Itu tidak benar. Saya hanya pembantu. Saya tidak bisa melakukan itu." Hatiku berteriak. Mikami menatapku dengan mata sedih. "Putus asa. Sujiwo, aku kesepian. Aku hanya ingin tahu kebenarannya." Aku tetap menggeleng keras. Aku hanya ingin bekerja dengan tenang, mengirim uang ke kampung. Aku tidak mau terlibat dalam masalah serumit ini. Aku mundur perlahan, lalu dengan suara lirih berkata, "Maaf, Nyonya, saya tidak bisa." Malam itu terasa sangat canggung. Mikami terdiam, aku kembali ke kamar dengan hati gelisah. Aku bingung, takut, tapi juga iba. Aku tidak pernah membayangkan permintaan seperti ini. Namun, aku tidak tahu, itu hanyalah awal. Mikami bukan wanita yang mudah menyerah. Suasana rumah berubah menjadi arena pertarungan batin. Aku selalu menghindar, berusaha bekerja lebih cepat lalu segera kembali ke kamarku. Tapi Mikami semakin berani. Ia mulai menguji kesabaranku dengan berbagai cara. Memanggilku larut malam untuk hal sepele, menciptakan suasana intim hingga aku merasa terjebak. Puncaknya, suatu malam, ia memanggilku ke ruang tamu. Meja dipenuhi dokumen. Mikami duduk anggun, wajahnya serius. "Sujiwo, aku ingin kau menuruti keinginanku." Aku menunduk. "Nyonya, saya sudah bilang saya tidak bisa." Mikami menatapku tajam. "Dengarkan aku baik-baik. Aku akan memberimu uang. Jumlahnya tidak sedikit. Lebih banyak dari gaji yang bisa kau dapatkan seumur hidup di sini." Jantungku bergejolak. Aku teringat wajah ibuku yang lelah, adik-adikku yang kesulitan sekolah, hutang di kampung. Lalu, suara dingin Mikami menusukku. "Kalau kau menolak, maka besok juga aku akan memecatmu. Kau akan pulang dengan tangan kosong, bahkan mungkin harus menanggung malu pada keluargamu." Aku terdiam. Dunia seakan berhenti berputar. Aku dihadapkan pada dua pilihan, prinsip atau keluarga. Napasku bergetar. Dengan suara lirih yang nyaris tak terdengar, aku berkata, "Baiklah, Nyonya, kalau memang itu yang Anda inginkan, saya setuju." Senyum tipis terukir di wajah Mikami. Senyum lega yang bercampur getir. Malam itu, untuk pertama kalinya, permintaan gila Mikami menjadi kenyataan. Aku baru saja menjual sebagian dari jiwaku demi masa depan keluargaku. Apa yang akan terjadi pada diriku setelah ini? Awalnya, aku kaku dan canggung. Aku merasa bersalah, merasa dosaku begitu besar. Mikami menenangkanku, "Jangan takut, Sujiwo. Anggap saja ini sebuah persetujuan. Kau menolongku, aku menolongmu." Malam itu menjadi awal dari sebuah hubungan rahasia yang tak seorang pun tahu. Hampir setiap malam, Mikami mendatangi kamarku atau memanggilku ke kamarnya. Aku tidak pernah bisa benar-benar menolak lagi. Iming-iming uang dan ancaman kehilangan pekerjaan selalu membayangiku, menutupi suara hati nuraniku. Namun, di balik semua paksaan itu, perlahan perasaan kami mulai berubah. Mikami, yang awalnya hanya ingin membuktikan sesuatu, mulai merasakan kenyamanan setiap bersama denganku. Ia yang biasanya keras dan dingin menjadi lembut. Di pelukanku, ia menemukan ketenangan yang lama hilang. Aku pun, meski awalnya terpaksa, mulai melihat sisi lain dari majikanku. Di balik wajah dingin seorang pengusaha besar, ternyata ada wanita rapuh yang hanya ingin merasakan kebahagiaan sederhana, menjadi seorang ibu.
4 bulan kami terikat dalam rahasia ini. Aku tidak tahu apa yang kurasakan lagi, campur aduk. Dan pada suatu pagi, keajaiban itu benar-benar datang. Mikami mulai merasa tubuhnya berbeda. Mual, cepat lelah, emosi naik turun. Awalnya ia mengira hanya stres. Tapi ketika ia pergi ke dokter, hasil pemeriksaan membuatnya hampir pingsan. "Selamat, Nyonya, Anda hamil." Air mata Mikami menetes deras. Kata-kata itu seperti cahaya yang membelah kegelapan panjang dalam hidupnya. Ia bukan mandul, ia bisa hamil. Vonis dokter bertahun-tahun lalu seolah terbantahkan. Malam itu Mikami memanggilku ke ruang tamu. Matanya sembab, namun wajahnya penuh senyum. "Sujiwo, aku hamil." Aku terperanjat. "Apa, Nyonya? Sungguh?" Mikami mengangguk, lalu tiba-tiba memelukku erat-erat. "Ini semua karena kamu. Kau telah mengembalikan harga diriku. Kau telah membuatku kembali hidup." Aku terdiam. Hatiku campur aduk antara takut, bingung, sekaligus bahagia. Aku hanyalah seorang TKI biasa, tapi kini aku menjadi bagian dari keajaiban besar dalam hidup majikanku. Aku tahu, setelah ini hidupku tidak akan pernah sama lagi. Mikami hamil. Sebuah berita yang mengejutkan, sekaligus melegakan. Aku telah membantunya menemukan kebahagiaan yang ia cari. Tapi kebahagiaan itu, bagiku, datang dengan harga yang mahal. Apakah ini akhir dari segalanya, atau justru awal dari dilema yang lebih besar? Kabar kehamilan Mikami menjadi titik balik besar. Ia yang dulu merasa tak berharga, kini kembali bersinar. Senyum menghiasi wajahnya setiap hari. Semua di kantornya merasakan perubahan itu. Mikami sadar, semua ini terjadi karena satu orang. Aku, Sujiwo. Maka ia merasa perlu memberikan sesuatu yang besar sebagai balasan. Suatu malam, Mikami memanggilku ke ruang tamu. Di atas meja, sebuah koper hitam besar terbuka, isinya membuatku ternganga. Tumpukan uang yen yang sangat banyak, lebih dari cukup untuk membangun rumah megah di kampung. "Sujiwo," ucap Mikami pelan tapi mantap. "Uang ini untukmu. Balasan atas semua yang sudah kau lakukan. Kau sudah memberiku hal yang tidak bisa diberikan orang lain, kehidupan baru." Aku menatap koper itu dengan perasaan campur aduk. Aku tahu uang ini bisa mengubah nasib keluargaku. Tapi hatiku bergetar. Aku merasa bukan hanya uang yang terjalin antara kami. Ada sesuatu yang lebih. "Nyonya, ini terlalu banyak. Saya tidak bisa menerimanya," kataku lirih. Mikami tersenyum. "Kau harus menerimanya. Kau pantas mendapatkannya. Dan ingat, ini bukan hanya soal uang. Aku ingin lebih darimu." Aku mengangkat wajah bingung. "Maksudnya?" Mikami menatapku dalam, lalu berkata dengan tegas, "Aku ingin kau menikahiku." Kalimat itu membuat jantungku seakan berhenti berdetak. Menikahi Mikami? Seorang TKI sepertiku? Tidak mungkin. Menikah? Tapi Nyonya, saya hanya orang biasa. Saya tidak pantas. Mikami mendekat, menggenggam tanganku erat-erat. "Jangan pernah bilang kau tidak pantas. Kau lebih berharga daripada siapapun yang pernah ada di hidupku. Mantan suamiku pergi karena aku mandul. Tapi kau, dengan kesederhanaanmu, membuktikan bahwa aku masih bisa menjadi seorang ibu. Kau adalah penyelamatku. Aku tidak butuh pria lain. Aku hanya butuh kau." Air mata menetes dari mataku. Aku teringat keluarga di kampung, perjuangan hidupku. Kini, nasib membawaku ke titik yang tak pernah kubayangkan. Dengan suara bergetar, aku akhirnya menjawab, "Kalau itu yang benar-benar Nyonya inginkan, saya mau." Mikami tersenyum bahagia. Ia langsung memelukku erat, seakan tak ingin melepaskannya lagi. Beberapa bulan kemudian, kabar kehamilan Mikami menjadi berita besar. Tapi yang lebih mengejutkan adalah pernikahannya denganku, seorang pria muda asal Indonesia, mantan asisten rumah tangganya sendiri. Pernikahan digelar sederhana, penuh makna. Setelah pernikahan, hidup kami benar-benar berubah.
Aku bukan hanya suami, tapi juga partner hidup yang selalu mendukungnya. Uang yang diberikan Mikami kubangun untuk rumah orang tuaku, menyekolahkan adik-adikku hingga perguruan tinggi, bahkan membantu tetangga. Beberapa bulan kemudian, lahirlah seorang bayi laki-laki sehat. Tangis pertamanya membuat Mikami terseduh-seduh. Aku mengusap air mata istriku. Tidak, Nyonya, sekarang kau bukan majikan saya lagi. Kau adalah istri saya dan saya akan selalu ada untukmu, untuk anak kita sampai kapanpun. Hari itu menjadi hari paling bahagia dalam hidup kami. Dari seorang TKI sederhana, aku berubah menjadi suami dari seorang wanita Jepang kaya raya, sekaligus ayah dari seorang anak yang lahir penuh keajaiban. Hidup kami berjalan bahagia. Bukan hanya karena uang, bukan hanya karena status, melainkan karena cinta yang lahir dari kesepian, penderitaan, dan keajaiban yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Kalian mungkin akan marah padaku, atau malah kasihan. Tapi inilah ceritaku, apa adanya. Sebuah kisah tentang takdir, pilihan yang sulit, dan keajaiban yang bisa datang dari tempat yang paling tak terduga. Sebuah kisah yang mungkin akan selalu kontroversial, tapi bagiku, ini adalah kebenaran hidup. Dan begitulah akhir dari badai yang menerpa hidupku. Aku dan Mikami memilih untuk menutup pintu lama yang penuh tekanan dan kesepakatan, lalu membuka pintu baru yang kami bangun sendiri dari nol. Kebahagiaan kami bukan hanya menjadi bisnis, tapi juga rumah bagi impian dan harapan baru. Hikmah terbesar dari cerita ini adalah, terkadang kita harus berani melepaskan genggaman pada sesuatu yang menyakiti kita, bahkan jika itu terlihat seperti sebuah kemapanan. Karena titik terendah sekalipun bisa menjadi fondasi terkuat untuk membangun kembali hidup yang lebih tulus dan membahagiakan. Tentu saja, cerita ini adalah fiksi yang kami rangkai serealistis mungkin agar bisa menjadi cermin dan pelajaran bagi kita semua. Terima kasih banyak sudah menemani perjalananku sampai akhir. Aku ingin sekali mendengar pendapat kalian. Hikmah apa yang paling kalian rasakan dari kisah ini? Tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk menekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya. Dan subscribe agar kita bisa bertemu lagi di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Sampai jumpa.